Kita balik lagi di generasi matching dari Swiss Bell in Simatupang, Jakarta. Saya tidak konsentrasi karena depan saya ada satu buah singkong keju dari Lobby Lounge ini yang udah dimakan Pak, enak ya? Ya. Ini ada calamari juga, kopi-kopi silakan mampir di sini untuk staycation atau mau lunch atau dinner silakan. Saya makan dulu ya, sebenarnya. Saya mau nanya juga ke Pak Budianto, proses tilang elektronik kalau udah tercapture, terus gimana Pak? Bayarnya, setornya kemana? Urutan untuk mengatasi dan menyelesaikannya itu gimana sih Pak? Ya, misalnya gini, pada suatu titik atau simpang dipasang CCTV. Itu CCTV tersebut adalah berbasis teknologi ANPR, Automatic Number Plate Recognition. Jadi yang di capture itu adalah plat nomornya. Kemudian tadi kita sampaikan bahwa CCTV tersebut itu terkoneksi di back office yang ada di RTMC di Polda Metro Jaya. Kemudian di RTMC tersebut itu udah ada petugas yang melakukan suatu analisa itu. Jadi pelanggaran-pelanggaran yang masuk yang ada di back office itu dianalisa. Jadi dari foto, video masuk ke sistem, terus ke pusat di Lantas ya? Ya, di RTMC. Oke, capture lah di sana ya. Oke. Nah, itu situ nanti ada bisa dalam bentuk video maupun foto gitu. Itu selama 3 hari dianalisa. Kemudian nanti karena kalau di dalam Undang-Undang Nomor 22 bahwa subjek hukum itu kan setiap orang gitu. Makanya ada metode namanya klarifikasi. Jadi setelah 3 hari tentukan pelanggaran, kemudian setelah itu dari dikirim ke rumah juga berarti ya? Akan mengirim data sesuai dengan orang yang ada di STNK tersebut, dikirim klarifikasi. Kemudian selama 1 minggu itu yang mendapatkan surat tersebut ada mengklarifikasi. Oh iya benar Pak bahwa kendaraan bermotor nomor sekian pada saat itu jam sekian dijalani yang mengemudikan adalah si A ini A, B dan sebagainya. Nah, nanti kan akan dimasukkan di dalam tilang. Karena kalau dalam waktu 1 minggu tidak klarifikasi, itu nanti akan diblokir. Otomatis diblokir? Ya, otomatis diblokir. STNK? Iya, diblokir. Nah, kemudian nanti akan ketahuan kalau mereka belum melaksanakan kewajiban hukum, nanti akan ketahuan pada saat memperpanjang gitu. Nah, pada saat ingin perpanjang, ya mereka harus menyelesaikan dulu kewajiban hukum itu sendiri. Kemudian setelah nanti si pelanggar sudah mendapatkan tilang, kan sebenarnya kalau di dalam Perma nomor 12 2016 bahwa sekarang bahwa penetapan putusan tilang tersebut tidak dihadiri tanpa kehadiran pelanggar. Jadi berkas itu langsung dikirim polisi ke pengadilan gitu. Nah, nanti akan berkas tersebut nanti akan diketok. Kemudian hasil daripada penetapan tersebut nanti akan dipasang di laman pengadilan negeri. Nomor tilang sekian, dendanya sekian apa dan sebagainya. Nah, setelah pelanggar mengetahui bahwa saya di vonis sekian, udah membayar denda tersebut di eksekutor. Eksekutor ini adalah jaksa. Biasanya udah standby juga. Oke, bayar di pengadilan ya setelah itu. Tapi kalau misalnya case-nya saya jual motor ke Pak Daeng gitu, terus Pak Daeng yang melanggar dengan masih atas nama saya, itu suratnya dikirim ke alamat saya berarti? Bisa terjadi gitu. Makanya tadi tujuan untuk mengklarifikasi adalah untuk memastikan bahwa siapa pengemudi pada saat itu. Karena kita tahu lah, mungkin ada kendaraan bermotor yang mungkin belum balik nama. Ya. Atau mungkin kendaraan bermotor yang mungkin dipinjamkan itu yang mengendarai pada saat bukan orang yang ada di alamat STNK dan sebagainya. Itu bisa lah ditelusuri gampang kan dengan pencet nomornya, kemudian nanti kita telusuri. Klarifikasinya kemana Pak? Kirim surat by email atau? Ada websitenya ada. Oh, ada websitenya. Kemudian kalau nanti karena ada mungkin kerusakan apa namanya langsung di posko di Subdit Gakumnya di MTA. Oke, klarifikasi ke sana ya. Oke, nah satu lagi nih Pak, sebagai pengendara kendaraan motor, kan sekarang ring 1 ya, kebanyakan Sudirman sampai ujung tuh udah dipasangin tilang elektronik ya. Ini buat informasi aja dan pengetahuan, kebanyakan motor itu lebih nyamannya berada di depan mobil gitu, ya kan. Jadi karena kita malas di belakang Metro Mini, Mikrolet dengan kebulan asap, kadang-kadang kita nyalip ngantrinya di depan mobil, betul kan bapak-bapak ya? Betul ya. Nah, seringnya berhentinya itu di atas zebra cross. Ya kan, itu secara legalitas sudah melanggar hukum atau belum sih Pak kalau dari tilang elektronik ketika kita
standby di lampu merah tapi menginjak zebra cross. Itu udah melanggar hukum secara tilang elektronik. Itu kan situ sebenarnya kalau kan sudah dengan programnya ya. Jadi begitu mungkin melebihi daripada stop line. Stop line itu yang warna kuning ya? Bukan, stop line itu yang garis marka melintang jalan warna putih. Marka melintang garis utuh itu ya, sudah kena. Itu. Baik mobil ataupun motor. Iya. Jadi kalau informasi nih buat nenek motor, kan kadang-kadang bahkan lampu merahnya di sini, motornya standby di sini. Itu udah jelas Pak ya? Salah ya? Oh mungkin yang 300 atau 400 pelanggar itu kebanyakan kayak gitu tuh, pada belum tahu tuh Pak. Kayak butuh sosialisasi lagi ya. Baru pada tahu kan? Anda bawa-bawa baru pada tahu kan? Ya, tapi di gimana, daerah Sarina itu kalau enggak Sarina, ada kotak kuning ya? Ya, betul. Itu kan ada line itu untuk mobil, Pak. Di sini kayaknya untuk buat motor sepertinya. Baru zebra cross. Itu bisa nggak di situ tuh pas di depannya mobil itu? Kira-kira seperti itu ada kotak jadi gini. Di depannya zebra cross persis. Kan gini, ada marka memang beberapa provinsi memang sudah memasang ya. Ada marka khusus untuk berhenti motor ya. Kalau memang ada markanya diperbolehkan. Tapi beda dengan yang marka kuning itu beda. Itu yellow box tuh. Yellow box Johnson itu justru kalau menurut undang-undang bahwa di dalam yellow box Johnson tersebut tidak boleh ada kendaraan yang berhenti. Karena tujuan yellow box Johnson adalah untuk pengendalian lalu lintas. Sehingga kalau yellow box clear area tuh ya. Ya, kalau yellow box itu berfungsi secara maksimal, sebenarnya di simpang-simpang seandainya mungkin traffic light mati tidak akan terjadi kemacetan karena itu harus clear. Tidak boleh kendaraan berhenti di area tersebut. Jadi buat hati-hati di daerah ring 1 apalagi yang sudah punya tilang elektronik, kadang-kadang refleks tuh kita harus ngedahuluin mobil. Ya udahlah, menghindari asap. Sekarang resikonya pilih asap atau pilih ditilang, ya kan? Atau paling ngambil jalur paling kiri, paling efektif itu ya. Cuma ada PR lagi nih Pak, ngambil jalur kiri, sekarang ada jalur sepeda. Dan itu bisa kena tilang juga. Abis ini kita bakal bahas lagi di segmen terakhir, jadi jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.